Dan memang benar, hasil otopsi mengatakan bahwa jenazah Zona memang mengalami patah leher yang sangat parah. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Seperti yang kita semua tahu, ada banyak hal-hal aneh yang terjadi di dunia ini. Hal-hal misterius yang bahkan tak bisa dijelaskan secara logika. Dan itulah hal-hal yang sangat menarik untuk dibahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang true crimes atau kasus-kasus nyata yang terjadi di dunia. Seperti halnya kasus pembunuhan yang bisa terjadi karena banyak faktor, entah itu dendam, kesal, sakit hati, atau bahkan hal-hal kecil yang tidak masuk akal bisa menjadi penyebab pembunuhan. Karena tak bisa dibantah lagi, dunia ini banyak diisi oleh orang-orang gila. Dan ilmu forensik menjadi jalur utama untuk penegak hukum mencari para pelaku kejahatan dan pembunuhan. Tapi meskipun teknologi dan ilmu pengetahuan saat sekarang ini sudah berkembang jauh, masih banyak kasus-kasus pembunuhan yang tidak bisa dipecahkan bahkan oleh FBI sekalipun. Tapi yang namanya kebusukan dan tindak kejahatan tidak selamanya bisa tersimpan dan tersembunyi. Seberapapun hebatnya para pembunuh atau para psikopat menyembunyikan kejahatan mereka, ada beberapa hal yang tidak bisa mereka kendalikan seperti takdir dan dunia lain. Dan hari ini guys, kita akan membahas tentang kasus-kasus pembunuhan yang terungkap karena bantuan hantu atau arwah si korban. Gak mungkin, mustahil, konyol. And now before video udah selesai, The Mirror Mouth. Let's like it. Kita mulai kasus pertama dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Pada tanggal 29 November tahun 2012, 3 orang kakak beradik perempuan ditemukan terbunuh di kampungnya yang bernama Kampung Alor Semela di Alor Setar, Malaysia. 3 gadis ini bernama Nur Syafiqah Nadia Rusti yang berusia 14 tahun, Nur Izzati Husna yang berusia 12 tahun, dan Putri Nurul Ikmah yang berusia 3 tahun. Setelah dilakukan upaya penyelidikan untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan ini, polisi tidak menemukan bukti atau titik terang yang jelas. Semua orang sudah diperiksa, semua lokasi sudah disisir, tapi tak juga ditemukan siapa tersangkanya. Dan akhirnya kasus ini nyaris buntu. Tapi setelah diupayakan lagi pencarian dan penyelidikan tentang kasus ini, polisi diarahkan kepada 2 pemuda yang berusia 19 tahun, asal Kampung Gelam yang mana jaraknya sekitar 2 km dari kampung tempat 3 bersaudari ini terbunuh. 2 pemuda ini ditangkap dan ditahan di kantor polisi setempat. Pada awal mulanya, 2 pemuda ini tidak menunjukkan kecurigaan orang-orang, di mana mereka ikut hadir di pemakaman 3 bersaudari ini. Bahkan mereka juga menawarkan bantuan untuk menemukan pelaku pembunuhan. Pada Selasa malam, ayah 3 bersaudari yang sedang dirundung duka ini mengalami mimpi. Rusdirani yang berusia 39 tahun ini bermimpi didatangi oleh anak tertuanya, si Nur Syafiqah. Dan dalam mimpi itu Nur mengatakan kepada si Rusdirani, ayahnya, untuk mencari seorang pria yang bernama Ehsan. Pak Rusdi ini pun menceritakan mimpinya itu kepada istrinya, dan mereka merasa bahwa nama Ehsan ini bisa menjadi sebuah petunjuk untuk menemukan pelaku pembunuhan 3 saudari mereka. Dan akhirnya mereka melaporkan kepada polisi untuk mencari seseorang yang bernama Ehsan. Tapi secara kebetulan, 2 orang yang dicurigai dari Kampung Gelam itu salah satunya bernama Ehsan. Karena itulah mereka berdua ditangkap dan diinterogasi lebih lanjut dan lebih dalam, khususnya si Ehsan ini. Dan didapatlah hasil penyelidikan secara lengkap dari 2 pemuda itu. Pada saat hari hilangnya 3 putri Pak Rusdi ini, anak-anak mereka membawa motor Pak Rusdi dan meninggalkannya di depan halte bus di depan Kampung Gelam. Dan ternyata 3 anak perempuan ini dibawa oleh 2 tersangka itu. Si Nur Syafiqah, anak pertama, bonceng dengan tersangka utama, dan 2 adiknya bonceng dengan tersangka kedua. Pada awalnya 3 gadis ini dibawa ke rumah kosong dan si Nur Syafiqah, anak pertama, akan diperkosa oleh tersangka utama. Dan si tersangka kedua menjaga 2 adik si Nur Syafiqah. Tapi karena memberontak dan mencoba melawan si Nur Syafiqahnya, akhirnya mereka bertiga dibawa ke sebuah sawah kosong di daerah Alor Senibong. Dan di sanalah tersangka utama membunuh si kakak Nur Syafiqah. Dan setelah itu 2 tersangka ini membawa 2 adik si Nur Syafiqah ke saluran irigasi dekat padang petani yang jauhnya sekitar 2,5 meter dari tempat si Nur Syafiqah dibunuh. Dan 2 tersangka ini mendorong Nur Izzati dan Putri Nurul ke dalam sebuah danau, entah laut atau sungai, sehingga mereka tenggelam. Keesokan harinya, jasad Nur Syafiqah di sawah tadi ditemukan oleh seorang warga yang sedang berjalan, dan Nur Syafiqah ditemukan dalam keadaan terlanjang bulat. Dan 2 adiknya
ditemukan mengambang terpisah 100 meter antara si Nur Izzati dengan si Putri Nurul di kanal irigasi 1 hari kemudian. Dan akhirnya 2 pelaku ini dijatuhi hukuman seumur hidup dan 1 kasus terpecahkan karena hantu si korban pembunuhan. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Yang kedua adalah kasus pembunuhan Frederick Fisher di Australia. Pada tahun 1826, warga Campbelltown City Council di Australia menyadari bahwa salah seorang petani yang sudah cukup renta dan sangat disegani di daerah itu menghilang selama beberapa hari. Dia hilang tanpa jejak dan tanpa kabar, seakan-akan ditelan bumi, dan itu menjadi tanda tanya besar untuk warga Campbelltown. Tapi suatu hari salah satu tetangga dan teman si Frederick Fisher ini yang bernama George Worrell datang kepada warga dan mengatakan bahwa dia ingat Fred Fisher pamit kepada dirinya bahwa dia akan pergi dan tidak akan kembali lagi, dan aset pertanian si Frederick Fisher ini diwariskan kepada si George Worrell. Itu pengakuan dia kepada warga-warga yang penasaran tadi. Pasti aja warga-warga ini nggak percaya langsung dengan kata-kata George Worrell, dan warga langsung mencurigai George Worrell mungkin dia dalang dibalik hilangnya Frederick Fisher. Tapi karena warga-warga ini nggak punya cukup bukti, jadi mereka tahan dulu. Tapi 4 bulan kemudian, salah seorang warga yang bernama John Farley mengaku bahwa dia melihat penampakan hantu yang menyerupai Frederick Fisher sedang berdiri di tengah sawah dan menunjuk ke sebuah lahan. John Farley pun langsung mengatakan pada semua warga, kepala desa, tentang apa yang ia alami semalam. Dan akhirnya para warga menyusuri lahan yang ditunjuk oleh penampakan yang dilihat oleh John Farley ini, dan mereka menemukan jasad yang mirip dengan Frederick Fisher. Dan setelah menemukan jasad dengan bukti baju yang biasa dipakai oleh Frederick Fisher ini, akhirnya para warga langsung mengarahkan pikiran mereka ke George Worrell. Seketika hari itu mereka langsung mencari George Worrell dan menginterogasinya lebih dalam agar ia mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya George Worrell pun mengakui perbuatannya bahwa ialah yang membunuh Frederick Fisher dan mengambil semua aset pertaniannya. Dan karena itu George Worrell dihukum gantung saat itu juga. Sosok Fred Fisher dikenang oleh seluruh warga Campbelltown City Council, dan setiap tahunnya di bulan November mereka selalu mengadakan Festival of Fisher Ghosts untuk mengenang sosok Frederick Fisher. Karena sosok hantu ini telah membantu warga untuk memberantas seorang pembunuh. Selanjutnya adalah kasus pembunuhan Elva Zona Hester di Amerika Serikat. Elva Zona Hester baru saja menikah dengan suaminya yang bernama Erasmus Tribling Troutshue yang biasa dipanggil Edward. Di mana Edward ini adalah seorang pria pengangguran luntang-lantung yang entah kenapa Elva Zona bisa jatuh cinta sama dia dan sampai menikah. Tapi pernikahan mereka ini tidak direstui oleh ibunda Elva Zona Hester yang bernama Mary Jane Hester. Awalnya kehidupan Elva Zona dan Edward ini berjalan normal, harmonis seperti biasanya. Sampai akhirnya pada tahun 1897, Zona ditemukan tewas secara mengenaskan di kediamannya. Tanpa dilakukan otopsi mendalam, Zona langsung dimakamkan, dan dalam upacara pemakamannya ada hal aneh dan mencurigakan dari suaminya Edward, di mana dia memakaikan shawl besar untuk menutupi leher si Zona ini, dan dia mengamuk dan menghalangi siapapun yang ingin mendekati peti mati Zona. Termasuk ibunya sendiri, si Mary Jane tadi, dilarang untuk mendekati anaknya sendiri. Dan hal aneh itulah yang membuat Mary Jane, ibunda si Zona ini, curiga dengan si Edward ini. Dan dia berpikiran, apa jangan-jangan dia yang menyebabkan anaknya meninggal. Tapi 4 minggu kemudian, setelah Zona dikuburkan, ibu Zona, si Mary Jane ini, mengalami mimpi yang terasa sangat-sangat nyata. Dimana di mimpi itu, si Zona datang kepada ibunya dan menceritakan semua yang terjadi padanya sejak ia menikah dengan Edward. Dimana setiap harinya dia selalu dipukuli, dimarahi, disiksa, dianiaya. Bahkan Zona menceritakan bagaimana ia meninggal dunia. Dan dalam mimpi itu Zona mengatakan bahwa Edward lah yang membunuhnya dengan cara mematahkan lehernya. Bahkan Zona mempraktekkan langsung dalam mimpi ibunya itu bagaimana kepalanya dipatahkan. Jadi dalam mimpinya Zona ini memutar kepalanya 360 derajat itu, dan Zona meminta kepada ibunya untuk melapor kepada polisi tentang kasus itu. Dan karena mimpi itulah Mary Jane langsung melaporkan kepada polisi dan meminta untuk melakukan otopsi lebih dalam terhadap jenazah si Zona yang sudah dikuburkan ini. Tapi Mary Jane meyakinkan polisi dan benar-benar memohon agar dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah si Zona. Akhirnya polisi pun menyetujuinya dan dibongkarlah jenazah Zona untuk diotopsi lebih lanjut. Dan memang benar hasil otopsi mengatakan bahwa jenazah Zona memang mengalami patah leher yang sangat parah.
Dan karena kesaksian dan bukti itu, Edward langsung menjadi buronan dan ditangkap oleh polisi. Setelah tertangkap, Edward diinterogasi lebih dalam dan lebih lanjut, akhirnya ia mengakui semua perbuatannya. Dan karena kesaksian Edward itu, ia dijatuhi hukuman mati. Jadi alasan Edward ini memakaikan shawl ke jenazah Zona adalah untuk menutupi patah lehernya. Selanjutnya adalah kasus pembunuhan Catherine Bells Tiros di Manila. Pada 24 Juni tahun 2004, jam 4 sore, 2004 jam 4. Danny Arizala mengunjungi rumah keponakannya yang bernama Catherine Bells Tiros di Tejeros, Makati, Manila. Danny mengetuk pintu rumah si Catherine berulang kali tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Danny mencoba mengintip dari jendela kamar tidur Catherine dan dia menemukan Catherine sudah tewas bersimbah darah di dalam kamarnya. Seketika Danny langsung menelpon polisi dan kepolisian Makati datang ke rumah Catherine untuk menginvestigasi apa yang terjadi pada Catherine Bells Tiros. Dan polisi menemukan ada bercak darah di pintu keluar kamarnya yang diartikan bahwa si pelaku juga mengalami luka sehingga dia buka pintu kena darah. Bisa jadi itu darah si Catherine sih. Karena kejadian itu orang tua Catherine langsung datang ke rumah Catherine tapi dia tidak boleh masuk ke dalam rumah karena rumah itu merupakan TKP. Dan orang tua Catherine baru bisa bertemu dengan jenazah anaknya yang sudah kaku dan tak bernyawa di tempat persemayaman. Dan di area pemakaman inilah ibu Catherine datang dan memeluk jenazah anaknya si Catherine ini. Tapi saat ibunya yang bernama Emer ini memeluk jenazah Catherine itulah, dia mendengar seakan-akan Catherine membisikkan sesuatu padanya. Dan kata-kata itu terdengar seperti Ryan J. Vizcara. Dan ibunya yakin bahwa ia mendengar dengan jelas Catherine menyebutkan nama itu. Dan nama itulah yang dijadikan petunjuk untuk menemukan siapa kira-kira pelaku pembunuhan si Catherine ini. Akhirnya setelah ditelusuri, nama Ryan J. Vizcara itu mengarah kepada seorang pria yang biasa dipanggil sebagai Baba. Dia juga merupakan orang yang memiliki catatan kriminal cukup banyak tentang kasus pembunuhan dan perampokan. Akhirnya Baba ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan hukuman mati. Karena si Baba mengakui bahwa dialah yang membunuh Catherine Bells Tiros. Dan yang terakhir adalah kasus pembunuhan Teresita Basa. Nah, kasus pembunuhan inilah yang cukup terkenal tentang hantu yang mengungkap kematiannya sendiri. Pada tanggal 21 Februari tahun 1977, pemadam kebakaran dari Chicago Fire Department bergegas menuju sebuah apartemen yang terbakar dengan sangat hebat. Dan petugas menyadari bahwa api kebakaran itu berasal dari apartemen milik Teresita Basa, yang mana dia adalah seorang terapis pernapasan yang berusia 47 tahun. Namun petugas damkar menemukan jasad Teresita Basa sudah terbakar sangat parah, tanpa busana, dan mengalami luka tusukan akibat pisau dapur, yang bahkan pisau itu masih menancap di tubuh Teresita Basa. Dan dari kondisi jenazah itu disimpulkanlah bahwa Teresita Basa tidak meninggal karena kebakaran, tapi karena dibunuh oleh seseorang. Tapi polisi tak menemukan cukup bukti untuk mencari siapa pelaku pembunuhan itu. Dan di tempat yang berbeda, Dr. Jose Chua yang merupakan sahabat dari Teresita Basa mendapati hal yang aneh pada istrinya si Remy Chua. Dimana pada malam hari Remy Chua ini kayak kerasukan gitu dan dia selalu berbicara tentang seorang pria yang bernama Alan Showery. Dan Remy Chua ini dalam kondisi kerasukan itu mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh si Alan Showery ini. Dan dia meminta kepada Dr. Jose untuk melaporkan kepada polisi tentang si Alan ini. Tapi si Dr. Jose nggak langsung percaya dan dia mengabaikan perkataan istrinya yang kerasukan itu. Tapi beberapa hari kemudian istrinya kerasukan lagi dan mengeluarkan suara yang cukup creepy yang bukan suara dirinya. Dan dia bertanya kepada Dr. Jose kenapa dia tidak juga melaporkan kepada polisi apa yang dia suruh kemarin. Akhirnya Dr. Jose mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena tidak adanya bukti yang mengarah kepada si Alan Showery ini, sehingga dia tidak bisa meyakinkan polisi tentang ceritanya. Dan akhirnya saat itu istrinya si Remy Chua yang kerasukan ini mengatakan, sebagai bukti menangkap si Alan Showery, silahkan cari perhiasan miliknya yang saat ini berada di tangan kekasih Alan Showery. Dan saat itulah Dr. Jose menyadari bahwa yang merasuki istrinya itu adalah sahabatnya si Teresita Basa. Dan akhirnya Dr. Jose ini melapor kepada polisi untuk menyelidiki Alan Showery dengan barang bukti perhiasan milik Teresita Basa ini. Dan setelah dilakukan penyelidikan kepada si Alan Showery, akhirnya dia ditangkap. Dan barang bukti berupa perhiasan milik Teresita Basa memang ditemukan di kediamannya. Dan akhirnya Alan Showery ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketika diinterogasi pun, Alan Showery mengakui bahwa dia terpaksa membunuh Teresita Basa karena ketahuan sedang mencuri perhiasan milik si Teresita Basa. Dan karena pengakuan itulah, akhirnya Alan Showery dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Dan itulah beberapa kasus-kasus pembunuhan yang terungkap karena bantuan dari arwah si korban. Sekarang aku mau tanya pendapat kalian, gimana tentang jalannya kasus yang kita bahas hari ini? Apakah masuk akal, apakah enggak? Dan apakah kalian percaya tentang kisah-kisah seperti ini memang ada? Karena biasanya hal-hal yang sulit dipercaya itu adalah hal-hal yang jarang terjadi di kehidupan kita. Tapi ini kalau dibilang nggak asli, nggak nyata, artikel dan berita-beritanya sudah tersebar luas. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi kalau ini adalah kisah nyata. Tapi aku tetap mau tanya pendapat kalian, please komen di bawah tentang pembahasan kita hari ini. Dan sampai sini dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.